Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait dengan kebijakan dividen. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Hamzah Fariza Gimnastiar, yang kedua ada Lucy Novitasari, yang ketiga ada Nurul Nafinga, yang keempat ada Amara Pruden Septiana, yang kelima ada Viviana Putri Andriani, dan yang terakhir ada saya Nazatul Ulia. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi yang dilakukan dalam perseroan. Jadi jika seorang investor itu melakukan investasi dalam bentuk saham, maka return yang akan didapat adalah dividen. Keputusan pembagian dividen itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perusahaan yang telah membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar dividen itu sendiri, karena mereka takut bahwa pasar efek akan melihatnya sebagai tindakan yang negatif. Sehingga sebagai konsekuensinya, perusahaan yang telah membayar dividen secara tunai harus tetap melakukan setiap usaha untuk melanjutkan pembayaran dividen ke periode berikutnya. Yang kedua adalah alasan utama mengapa sangat sedikitnya perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan ketersediaan saldo secara legal. Yang pertama ada untuk memenuhi perjanjian, yaitu perjanjian obligasi dengan kreditur untuk menahan semua bagian laba. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, mungkin untuk melakukan ekspansi perusahaan dengan pembelian aset tetap seperti mesin, alat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menahan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pengembangan atau perluasan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, untuk melancarkan pembayaran dividen dari tahun ke tahun. Dan yang kelima, untuk membuat bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan keuntungan. Jenis-jenis dividen. Perusahaan dalam membagikan dividen itu mempunyai kebijakan atau konsiderasinya sendiri. Ada yang mendapatkan laba tahun ini tapi dividennya dibagi awal tahun depan, atau interim ditahan dulu untuk perluasan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai atau cash dividen, ada dividen properti, ada dividen likuidasi, dan juga ada dividen saham. Nah, perlu diingat semua dividen kecuali dividen saham itu akan mengurangi total ekuitas perusahaan, karena perusahaan itu tidak membayarkan aset ataupun menimbulkan liabilitas. Perusahaan itu hanya menerbitkan saham tambahan untuk para pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan secara tunai atau cash. Pengumuman dividen tunai merupakan liabilitas, oleh karena itu pembayarannya biasanya diminta segera dan biasanya merupakan liabilitas jangka pendek. Perlu diingat di sini terdapat 3 tanggal penting. Yang pertama tanggal pengumuman, di mana Dewan Direksi itu mengumumkan akan membagikan sejumlah dividen kepada para pemegang saham, sehingga di sini perusahaan telah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada para pemegang saham. Yang kedua adalah tanggal pencatatan. Di sini perusahaan mencatat siapa saja yang akan dibagikan dividen. Pemegang sahamnya ini siapa saja. Yang ketiga adalah tanggal pembayaran, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarkan dividen tersebut. Berikut terdapat ilustrasi, yaitu Roadway Freight Corp pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham terutang pada tanggal 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Dilakukan perjunalan yang pertama pada tanggal pengumuman 10 Juni, di mana saldo laba debit Rp900.000 dan utang dividen kredit Rp900.000. Rp900.000 didapat dari 50 sen per saham dikali 1,8 juta saham terutang. Yang kedua, pada saat tanggal pencatatan itu tidak dilakukan perjunalan karena perusahaan hanya mencatat siapa saja yang berhak untuk dibagikan dividen.
Dan yang ketiga, pada saat tanggal pembayaran pada tanggal 16 Juli di mana utang dividen debit sebesar Rp900.000 dan kas kredit sebesar Rp900.000. Utang dividen debit itu karena perusahaan di sini telah membayarkan sejumlah uang sehingga utang dividennya berkurang, dan kas kredit sebesar Rp900.000 itu karena perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarkan dividen tersebut kepada para pemegang saham. Dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan selain kas atau dividen dalam bentuk barang. Nah, dividen properti itu dapat berupa barang dagangan, real estate, atau investasi dan bentuk apapun yang telah ditetapkan dalam dewan direksi. Saat mengumumkan dividen properti, perusahaan itu harus menyatakan kembali nilai wajar properti yang akan didistribusikan dengan mengakui adanya keuntungan atau kerugian sebagai selisih antara nilai wajar dan juga nilai yang tercatat properti pada tanggal pengumuman. Akan saya lanjutkan, yaitu ilustrasi tentang dividen properti. Trendle Inc. mengalihkan sebagian sahamnya sebagai investasinya dalam efek yang dimiliki untuk diperdagangkan sebesar $1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Desember 2010 untuk didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2011 kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Januari 2011. Pada tanggal pengumuman, efek tersebut memiliki nilai wajar sebesar $2 juta. Ini adalah jurnal yang telah tadi disebutkan, yaitu pada tanggal pengumuman 28 Desember 2010, investasi ekuitas di debit sebesar $750.000, kemudian keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi di kredit sebesar $750.000. Kemudian ada juga saldo laba, dividen properti diumumkan $2 juta di debit. Kemudian ada utang dividen properti $2 juta di kredit. Investasi ekuitas dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, angkanya didapat dari selisih dari saham awal yang diperdagangkan oleh perusahaan sebesar $1.250.000, kemudian dengan saldo laba investasi yang dijual dengan nilai wajar $2 juta. Kemudian pada tanggal pembayaran 30 Januari 2011, utang dividen properti di debit $2 juta dan investasi ekuitas di kredit $2 juta. Kemudian ada dividen likuidasi. Dividen berdasarkan selain saldo laba, artinya bahwa dividen tersebut merupakan pengembalian investasi pemegang saham dan bukan keuntungan. Dengan kata lain, setiap dividen tidak didasarkan laba akan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham dan dividen tersebut merupakan dividen likuidasi. Ini adalah ilustrasi tentang dividen likuidasi. McChesney Mans Inc. mengeluarkan dividen kepada pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai menyatakan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan $900.000 sebagai laba dan sisanya sebagai pengembalian modal. Kemudian, pada tanggal pengumuman jurnalnya yaitu saldo laba di debit sebesar $900.000, premi saham biasa di debit $300.000, dan utang dividen di kredit $1.200.000. Kemudian pada tanggal pembayaran yaitu utang dividen di debit $900.000 dan kas di kredit $900.000. Dividen saham atau share dividen adalah penerbitan sahamnya sendiri oleh perusahaan kepada pemegang saham secara prorata. Dalam hal ini, perusahaan tidak mendistribusikan aset, tetapi menerbitkan saham. Dalam mencatat dividen saham, beberapa percaya bahwa perusahaan harus mengalihkan nilai pari saham yang diterbitkan sebagai dividen dari saldo menjadi modal saham. Lainnya percaya juga bahwa perusahaan harus mengalihkan nilai wajar saham yang diterbitkan nilai wajar pada tanggal pengumuman dari saldo laba untuk modal saham dan premi saham. Ini adalah besaran dividen saham, yaitu ada dua, dividen saham besar, major, dan dividen saham kecil, minor. Untuk dividen saham besar, major, lebih dari 20-25% saham ditempatkan, diukur dengan nilai nominal. Kemudian yang kedua ada dividen saham kecil minor, kurang dari 20-25% dari saham yang ditempatkan perseroan.
dengan nilai pasar wajar saham yang diserahkan. Praktik ini didasarkan pada asumsi dividen saham minor tidak berdampak signifikan terhadap harga pasar saham. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi dari kasus dividen saham. Diketahui bahwa Fine Corporation memiliki 1000 lembar saham beredar dengan nilai pari $100 saham biasa dan saldo laba sebesar $50.000. Jika Fine mengumumkan 10% dividen saham, maka Fine menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham untuk saat ini. Jika nilai wajar saham tersebut pada saat dividen saham adalah $130 per saham, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, jurnal pada tanggal pengumuman. Saldo laba di debit sebesar 13.000, lalu dividen saham biasa yang didistribusikan di kredit sebesar 10.000, dan premi saham biasa di kredit sebesar 3.000. Jurnal yang kedua pada tanggal distribusi, dividen saham biasa didistribusikan di debit sebesar 10.000, dan modal saham biasa di kredit sebesar 10.000. Selanjutnya adalah pemecahan saham jika perusahaan memiliki laba yang tidak didistribusikan selama beberapa tahun dan akumulasinya cukup besar dalam saldo laba. Maka nilai pasar dari saham yang beredar kemungkinan akan meningkat. Makin tinggi harga saham, maka semakin sedikit investor yang membelinya. Hubungan masyarakat yang lebih baik bergantung pada kepemilikan saham perusahaan yang lebih luas. Oleh karena itu, manajemen menargetkan harga pasar cukup rendah supaya berada dalam jangkauan masyarakat otoritas investor yang potensial. Untuk mengurangi harga pasar tersebut, perusahaan menggunakan strategi pemecahan saham atau share split dan tidak mencetak jurnal untuk pemecahan saham, namun membuat catatan memorandum yang menunjukkan perubahan nilai pari saham dan peningkatan jumlah saham. Contoh ilustrasi kasus pemecahan saham adalah sebagai berikut ini. Sebelum ekuitas pemecahan 1/2, diketahui bahwa modal saham biasa sebesar 1.000 dengan nilai pari per lembar $100 sehingga harga jualnya sebesar $100.000. Sedangkan setelah pemecahan 1/2, diketahui bahwa modal saham naik 2 kali lipat, yaitu sebesar 2.000 lembar, dan nilai pari berkurang menjadi $50, sehingga didapat harga jual totalnya sebesar $100.000. Lalu berikutnya adalah pemecahan saham dan divariansi dividen saham. Pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai pari atau nilai yang dinyatakan per saham. Sedangkan dividen saham, meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar tetapi tidak menurunkan nilai pari, sehingga hal tersebut meningkatkan total dari nilai pari saham yang beredar. Jika perusahaan menerbitkan saham tambahan dengan tujuan mengurangi harga pasar, maka distribusinya lebih menyerupai pemecahan saham daripada dividen saham. Pengaruh ini biasanya hanya terjadi jika jumlah saham yang dikeluarkan lebih dari 20-25% dari jumlah saham yang beredar. Dividen saham yang lebih dari 20-25% dari jumlah saham yang beredar disebut dengan dividen saham besar atau large share dividend. Distribusi itu seharusnya tidak disebut sebagai dividen saham, melainkan pemecahan yang berpengaruh dalam bentuk dividen atau pemecahan saham. Perusahaan umumnya diharuskan untuk mengalihkan nilai pari dari saldo laba. Dengan kata lain, perusahaan mengalihkan dari saldo laba ke modal saham dari nilai pari yang saham yang diterbitkan dan bukan sebagai pengalihan pada harga pasar. Berikut ini adalah ilustrasinya. PT Fansi memiliki 2 juta lembar dividen saham biasa yang beredar dengan nilai pari sebesar Rp200 per lembar. Pada tanggal 6 November, perusahaan mengumumkan 30% dividen saham biasa akan didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Desember. Nilai wajar saat itu adalah Rp300 per lembar. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 30% dikali 2 juta lembar saham, sehingga didapatkan hasil 600.000 lembar saham tambahan. Kemudian saham tambahan tersebut dikalikan dengan nilai pari yaitu Rp200, sehingga didapatkan hasil sebesar Rp120 juta. Berikut ilustrasi pemecahan saham dan diferensiasi dividen saham. Rockland Steel Inc. mengumumkan 30% dividen saham pada tanggal 20 November dibayarkan kepada pemegang saham tanggal 29 Desember yang dicatat tanggal 12 Desember. Pada tanggal pengumuman terdapat 1 juta saham dengan nilai pari $10 beredar dengan nilai wajar sebesar $200 per saham. Perhitungannya 30% kali 1 juta sama dengan 300.000. Kemudian dikali dengan nilai pari.
300.000 kali $10 sama dengan 3 juta dolar. Jurnal saat pengumuman dividen tanggal 20 November. Saldo laba debit 3 juta dolar, dividen saham yang dapat didistribusikan kredit 3 juta dolar. Saat pendistribusian dividen pada tanggal 29 Desember, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan debit 3 juta dolar, modal saham biasa kredit 3 juta dolar. Pengaruh dividen dan pemecahan saham pada unsur laporan keuangan. Pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap unsur laporan keuangan, namun berpengaruh pada saat jumlah saham yang beredar, yaitu meningkatnya jumlah saham yang beredar. Pada saldo laba, saat pengumuman dividen tunai akan menurun dan saat pembayaran akan tetap. Namun saldo laba akan menurun pada pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Modal saham akan tetap pada saat pengumuman dan pembayaran dividen tunai dan meningkat pada saat pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Selanjutnya, premi saham. Premi saham akan tetap pada saat pengumuman dan pembayaran dividen tunai. Begitu pula saat pengumuman distribusi saham besar, sedangkan saat pengumuman dan distribusi saham kecil, premi saham akan meningkat. Selanjutnya, total ekuitas. Total ekuitas akan menurun saat pengumuman dividen tunai dan akan tetap pada saat pembayaran dividen tunai, pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja akan menurun pada saat pengumuman dividen tunai dan akan tetap saat pembayaran dividen tunai, pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Total aset. Total aset akan tetap pada saat pengumuman dividen tunai, pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar, namun akan menurun pada saat pembayaran dividen tunai. Jumlah saham beredar akan tetap pada saat pengumuman dan pembayaran dividen tunai, namun akan meningkat saat pengumuman dan distribusi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Pengungkapan pembatasan pada saldo laba. Pembatasan saldo laba atau dividen sebenarnya diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan media untuk menjelaskan secara lebih lengkap pembatasan tersebut. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan yang berkaitan, dan jumlah saldo laba yang digunakan untuk pembatasan. Pembatasan dapat didasarkan pada retensi saldo laba tertentu, kemampuan untuk mempertahankan kebutuhan modal kerja tertentu, pinjaman tambahan, dan pertimbangan lainnya. Berikut contoh ilustrasi pengungkapan pembatasan pada saldo laba di Samsung pada tahun 2008 dan 2007. Ada cadangan surplus yang diperoleh, jumlahnya sama pada 2 tahun tersebut. Selanjutnya ada cadangan diskresioner, cadangan yang terdiri dari cadangan untuk meningkatkan struktur keuangan, nominalnya tidak berubah, cadangan untuk rasionalisasi bisnis, melalui peningkatan 1 juta, cadangan untuk pengembangan pasar luar negeri, jumlahnya juga sama, cadangan untuk kerugian investasi luar negeri, juga sama, cadangan untuk penelitian dan pengembangan sumber daya alam, melalui peningkatan 4 juta, cadangan untuk kerugian ekspor, juga sama, cadangan untuk kerugian atas pelepasan saham treasury, melalui peningkatan dari 2.550.000 menjadi 3.100.000. Cadangan untuk pengeluaran modal mengalami peningkatan dari 8.216.439 menjadi 8.816.905. Selanjutnya cadangan diskresioner dijumlah. Selanjutnya ada non-apresiasi mengalami penurunan menjadi 5.555.022. Totalnya 55.419.574. Penyajian dan analisis ekuitas. Pada saat ekuitas disisihkan, kita akan menganalisis saham yang terdiri dari tingkat imbal atas ekuitas saham biasa, rasio pembayaran, dan nilai buku per saham. Setelah dianalisis, maka kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Contoh penyajian ekuitas. Trust Company harus mengungkapkan hak terkait dan hak istimewa dari berbagai efek yang beredar. Misalnya, perusahaan harus mengungkapkan semua hal berikut, seperti preferensi dividen dan likuidasi, hak partisipasi, harga dan tanggal penarikan, konversi atau harga pelaksanaan dan tanggal yang terkait, kebutuhan dana pelunasan obligasi, hak suara tidak biasa,
dan jangka waktu kontrak untuk menerbitkan saham tambahan dalam jumlah yang besar. Preferensi likuidasi harus diungkapkan pada bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan, bukan pada catatan atas laporan keuangan untuk menekankan kemungkinan dampak pembatasan dalam arus kas masa depan. Berikut contoh laporan ekuitas di Flash Company. Modal saham preferen dengan nilai pari €100, 70% kumulatif, 100 lembar saham diotorisasi, 30.000 saham diterbitkan dan beredar. Perhitungannya 30.000 kali €100 sama dengan 3 juta euro. Selanjutnya, modal saham biasa tanpa nilai pari. Nilai yang dinyatakan €10 per saham, 500 saham diotorisasi, 400 saham diterbitkan. Perhitungannya 400 kali €10 sama dengan 4 juta euro. Dividen saham biasa yang dapat didistribusikan yaitu sebesar €200, kemudian dijumlah sehingga menghasilkan €7.200.000. Selanjutnya, premi saham preferen ada €150, premi saham biasa €840, sehingga menghasilkan €950. Diketahui saldo laba sebesar €4.360. Saham treasury yang terdiri dari 2.000 saham biasa sebesar €150. Akumulasi rugi komprehensif lain sebesar €360. Total ekuitas didapatkan dari €7.200 ditambah €990 ditambah €4.360 dikurangi €990 dikurangi €360. Dari data yang telah disebutkan, maka kita dapat menyusun laporan ekuitasnya, yaitu PT Fancy laporan ekuitas 31 Desember 2020. Modal saham preference 3 juta dolar, lalu modal saham biasa 4 juta dolar, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 200.000 dolar, lalu di jumlah hasilnya adalah 7.200.000 dolar. Lalu ada juga premi saham preference 150.000 dolar sama premi saham biasa 840.000 dolar. Premi tersebut ditambahkan menjadi 990.000 dolar. Lalu ada juga saldo laba ditahan yaitu 4.360.000 dolar dan saham treasury 190.000 dolar dan akumulasi rugi komprehensif lainnya 360.000 dolar. Lalu total ekuitas adalah 12 juta dolar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas meliputi yang pertama, total laba rugi komprehensif untuk periode bersangkutan, menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan perubahan diakibatkan dari A. Keuntungan atau kerugian, B. Setiap item dari penghasilan komprehensif lain, dan yang C. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik menunjukkan kontribusi secara terpisah oleh dan didistribusikan kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis saham. Analisis menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Bagian ini membahas dan menjelaskan 3 rasio, yaitu yang pertama, tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa, yang kedua adalah rasio pembayaran, dan yang ketiga adalah nilai buku per saham. Tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau Rate of Return on Ordinary Share Equity atau imbal hasil atas ekuitas Return on Equity mengukur profitabilitas dari sudut pandang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba neto yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Sebagai contoh, Gerber Inc. memiliki laba neto sebesar 360.000 dolar, mengumumkan dan membayar dividen saham preference sebesar 54.000 dolar.
dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar $2.550.000. Lalu untuk menghitung adalah tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa, yaitu laba neto dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, yaitu $360.000 dikurangi $54.000 dibagi $2.550.000, dan hasilnya adalah 12%. Rasio pembayaran. Rasio pembayaran atau payout ratio adalah rasio dividen tunai terhadap laba neto. Contohnya adalah Troy Company memiliki dividen tunai sebesar $100.000 dan laba neto sebesar $500.000 dan tidak ada saham preference yang beredar. Untuk menghitungnya yaitu rasio pembayaran sama dengan dividen tunai dibagi laba neto dikurangi dividen saham preference sama dengan $100.000 dibagi $500.000. Hasilnya adalah 20%. Nilai buku per saham. Nilai buku per saham atau book value per share adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi atas saham jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Namun, angka tersebut kehilangan sebagian besar relevansinya jika penilaian pada laporan posisi keuangan gagal mendekati nilai wajar aset. Contohnya, ekuitas pemegang saham biasa Chen Corporation adalah $1 juta dan Chen memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Untuk menghitungnya yaitu nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi jumlah saham beredar, yaitu sama dengan $1 juta dibagi 100.000. Dan hasilnya adalah $10 per saham. Dividen saham preferen. Dividen saham preferen atas saham preferen memengaruhi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Saham preferen dibagi menjadi kumulatif dan non-kumulatif, dan partisipasi penuh, partisipasi sebagian, atau non-partisipasi. Selanjutnya, terdapat ilustrasi kasus dividen saham preferen. Pada tahun 2014, Mason Company membagikan dividen tunai sebesar $50.000. Saham biasa yang beredar memiliki nilai pari $400.000 dan 6% saham preferennya memiliki nilai pari sebesar $100.000. Mason membagikan dividen untuk masing-masing kelas dengan menggunakan asumsi berikut. Pertama, jika saham preferen adalah non-kumulatif dan non-partisipasi, yaitu 6% dari $100.000 adalah $6.000 saham preferen dengan total $6.000. Dan sisanya untuk saham biasa sebesar $44.000 saham biasa. Maka total dari saham preferen dan saham biasa adalah $50.000. Ilustrasi kedua, jika saham preferen adalah kumulatif dan non-partisipasi, dan Mason Company tidak membayar dividen untuk saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Dividen tunggakan sebesar 6% dari $100.000 untuk 2 tahun adalah $12.000 saham preferen dengan total $12.000. Dividen tahun berjalan 6% dari $100.000, yaitu $6.000 dari saham preferen dengan total $6.000. Dan sisanya untuk saham biasa sebesar $32.000. Maka total dari saham preferen sebesar $18.000 ditambah saham biasa sebesar $32.000 adalah $50.000. Ilustrasi kedua, jika saham preferen adalah kumulatif dan non-partisipasi, dan Mason Company tidak membayar dividen untuk saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Dividen tunggakan sebesar 6% dari $100.000 untuk 2 tahun adalah $12.000 saham preferen dengan total $12.000. Lalu dividen tahun berjalan sebesar 6% dari $100.000 adalah $6.000 dari saham preferen dengan total $6.000. Dan sisanya untuk saham biasa sebesar $32.000. Maka total dari saham preferen adalah $18.000 ditambah saham biasa sebesar $32.000 adalah $50.000. Ilustrasi ketiga, jika saham preferen adalah non-kumulatif dan partisipasi penuh. Dividen tahun berjalan sebesar 6% adalah $6.000 saham preferen dan $24.000 saham biasa dengan total $30.000. Dividen partisipasi sebesar 4% adalah $4.000 saham preferen dan $16.000 saham biasa dengan total $20.000.
Maka total dari dividen tahun berjalan dan dividen partisipasi adalah 50.000 dolar. Dividen partisipasi yang ditentukan sebagai berikut. Dividen tahun berjalan, preference sebesar 6% dari 100.000 dolar dan saham biasa sebesar 6% dari 400.000 dolar adalah 30.000 dolar saham biasa. Jumlah tersedia untuk partisipasi sebesar 50.000 dolar dikurangi 30.000 dolar adalah 20.000 dolar saham biasa. Nilai pari saham untuk partisipasi sebesar 100.000 dolar ditambah 400.000 dolar adalah 500.000 dolar saham biasa. Tingkat partisipasi dari 20.000 dolar dibagi 500.000 dolar adalah 4% saham biasa. Dan selanjutnya ada dividen partisipasi, yaitu saham preference sebesar 4% dari 100.000 dolar adalah 4.000 dolar saham biasa. Dan saham biasa sebesar 4% dari 400.000 dolar adalah 16.000 dolar saham biasa. Dan total dividen partisipasi adalah 20.000 dolar saham biasa. Ilustrasi terakhir, yaitu jika saham preferen adalah kumulatif dan partisipasi penuh, dan Masan Company tidak membayar dividen untuk saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Dividen tunggakan sebesar 6% dari 100.000 dolar untuk 2 tahun adalah 12.000 dolar saham preferen dengan total 12.000 dolar. Dan selanjutnya dividen tahun berjalan sebesar 6% dari 100.000 dolar adalah 6.000 dolar saham preferen dan 24.000 dolar saham biasa dengan total 30.000 dolar. Dividen partisipasi sebesar 1,6% dari 8.000 dolar dibagi 500.000 dolar adalah 1.600 saham preferen dan 6.400 saham biasa dengan total 8.000 dolar. Maka total dari saham preferen sebesar 19.600 ditambah saham biasa adalah 50.000 dolar. Nilai buku per saham. Nilai buku per saham dalam bentuk yang paling sederhana dihitung sebagai aset neto dibagi dengan saham yang beredar pada akhir tahun. Perhitungan nilai buku per saham menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki nilai saham preferen dalam struktur modalnya. Misalnya, jika dividen saham preferen dalam tunggakan, jika saham preferen adalah partisipasi, atau jika saham preferen memiliki nilai pelunasan atau nilai likuidasi lebih tinggi dari jumlah tercatatnya. Perusahaan harus mengalokasikan saldo laba antara pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa dalam menghitung nilai buku per saham. Ilustrasi kasus dari nilai buku per saham. Tidak ada dividen preferen yang tertunggak dan saham preferen tidak partisipasi. 5% saham preferen adalah kumulatif dengan partisipasi sampai dengan 8%. Dan bahwa dividen tersebut untuk 3 tahun sebelum tahun berjalan dalam tunggakan. Maka perhitungan nilai buku per saham bila tidak ada dividen tunggakan sebagai berikut. Saham preferen sebesar 5% adalah 300.000 dolar saham preferen. Saham biasa sebesar 400.000 dolar adalah saham biasa. Premi saham biasa adalah 37.500 dolar saham biasa. Saldo laba adalah 162.582 dolar saham biasa. Maka total dari saham preferen adalah 300.000 dolar dan total dari saham biasa adalah 600.082 dolar. Saham yang beredar adalah 4.000 dolar saham biasa. Nilai buku per saham adalah 150,02 dolar saham biasa. Yang kedua adalah perhitungan nilai buku per saham bila terdapat dividen tunggakan. Saham preference sebesar 5% adalah 300.000 dolar saham preferen. Saham biasa sebesar 400.000 dolar. Premi saham biasa adalah 37.500 dolar saham biasa. Saldo laba terdiri dari dividen tunggakan, yaitu 3 tahun pada 5% per tahun, adalah 45.000 saham preferen. Persyaratan tahun berjalan sebesar 5% adalah 15.000 dolar saham preferen dan 20.000 dolar saham biasa. Partisipasi tambahan sebesar 3% adalah 9.000 dolar saham preferen dan 12.000 dolar saham biasa. Dan sisanya untuk saham biasa sebesar 61.582 dolar.
Total dari saham preferen adalah 369.000 dolar dan total dari saham biasa sebesar 531.082 dolar. Saham yang beredar sebesar 4.000 dolar saham biasa dan nilai buku per saham adalah 132,77 dolar.